Ibarat sholat itu tiket masuk. Awwalu ma yuhasibu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Hal yang pertama kali dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba pada hari kiamat apa? Sholat. Orang kalau sholatnya benar, baru masuk ke level kedua, level ketiga, level keempat. Masih aman. Tapi orang kalau sholatnya salah, gak usah ngomongin sedekah, gak usah ngomongin haji. Anda sedekah sampai ratusan triliun, kalau Anda tinggalkan sholat, percuma sedekahnya. Kami sebut percuma. Sekali lagi kami sebut, kita terlalu berlembut-lembut ria. Sekarang ini kita hidup di zaman dipenuh. Orang-orang itu maunya dilembut-lembuti terus. Enggak, saya gak mau berlembut-lembutan. Anda sedekah ratusan triliun, tapi Anda meninggalkan sholat, percuma semuanya. Percuma. Percuma. Sudah. Tolong, mulai hari ini, yang ada qadha, segera bayar qadhanya. Laksana. Jangan lupa subscribe, like, ke komen buat dukung channel kami. Orang meninggalkan sholat itu berbahaya. Kok bisa ada orang meninggalkan sholatnya? Apalagi sekarang orang meninggalkan sholat diberi bumbu-bumbu agar ketika dia meninggalkan sholat gak terlalu jelek kesannya. Contohnya apa? Gak apa-apa lah gak sholat. Yang penting akhlaknya sama manusia baik. Mana ada? Kenapa Anda lebih mendahulukan manusia dibandingkan Allah? No. Dahulukan dulu hak Allah, baru ngomongin hak manusia. Walaupun hakikatnya dua ini tidak bisa kita pisahkan. Hak Allah dan hak manusia tidak bisa kita pisahkan. Namun hak Allah Azza wa Jalla harus dipenuhi terlebih dahulu. Apa salah satunya? Sholat. Sholat. Jangan tinggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat ya, itu dosanya disepakati oleh para ulama lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada berzina. Bayangin aja, kalian mungkin terbebas dari zina, tapi kalau meninggalkan satu sholat secara sengaja, amdan, saya ngomongin amdan ya, maka apa yang terjadi? Kalian mendapatkan dosa yang jauh lebih besar dibandingkan berzina. Nas'alullah salam wal afiyah. Saya kalau teman-teman gak percaya, saya ada sumbernya. Mari kita buka. Nah, iya benar. Ini Kitabus Shalah Hukmu Tarikiha. Hukum meninggalkan salat. Salat, dan ini pengarangnya adalah Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Qayyim Al-Jauziyah. Salah satu ulama yang begitu besarnya, luar biasa. Mari kita bahas apa pernyataan beliau. Saya masih ingat, itu ada di muqaddimah beliau. Di sini, la yakhtaliful muslimuna anna tarka as-salati al-mafrudati 'amdan min a'zami adh-dhunubi wa akbaril kaba'ir. Umat Islam tidak pernah berbeda pendapat. Umat Islam di sini ini maksud adalah al-mutaqaddimin ya, minal ulama. Ya, maksudnya para orang-orang terdahulu. Orang Islam sekarang mah jangan diambil pendapatnya itu yang bertentangan. Bahwasannya meninggalkan salat fardu amdan, ya, amdan. Apa maksudnya amdan? Amdan itu maksudnya disengaja. Disengaja. Min a'zamidz dzunub, merupakan salah satu dosa yang paling besar yang pernah ada. Wa akbaril kabair, dan salah satu dosa yang paling besar di antara semua dosa-dosa besar yang pernah teman-teman ketahui. Apa saja? Wa anna itsmahu 'indallah, dan sesungguhnya dosa meninggalkan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala a'zamu min itsmi qatlin nafs, lebih besar, Allahu akbar, lebih besar dibandingkan dosa membunuh. Bayangin, lebih besar daripada dosa membunuh. Wa akhdhil amwal, lebih besar dosanya daripada mencuri. Wa min itsmi zina, lebih besar daripada dosa berzina. Wasariqah, dan mencuri. Wasyirbil khamr, dan minum minum khamr. Wa annahu muta'arridun li'uqubatillahi wa sakhatihi wa khizyi fid dunya wal akhirah, dan sesungguhnya orang meninggalkan salat langsung akan terkena siksaan Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala, dan kehinaan yang luar biasa dari Allah. Untuk siapa? Untuk para orang-orang yang meninggalkan salat fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Bayangin tuh. Bahkan para ulama ini pada hakikatnya sedang berdebat tentang siapa? Berdebat apakah orang yang meninggalkan sholat ini keluar dari Islam apa enggak. Bayangin aja, ulama tidak lagi berbeda pendapat perihal apakah kamu ini berdosa, dianggap berdosa atau enggak.
halal apa haram perbuatan kamu ini. Enggak. Ulama itu berdebat. Apakah kamu ini, wahai para peninggal sholat, kalau memang ada, saya harap tidak ada. Wahai kalian meninggalkan sholat. Ulama berdebat, apakah kalian ini masih muslim atau enggak. Karena banyak sekali nusus-nusus di dalam Al-Quran maupun hadis yang menegaskan tentang orang yang meninggalkan sholat bisa saja jatuh ke dalam kekufuran. Apa sabda Rasulullah SAW? Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Atau kama qala Nabi SAW. Yang membedakan al-farqu, yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir itu apa? Salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, para ulama di sini berbeda pendapat. Secara sengajanya, apakah karena malas atau karena dia mengingkari kewajiban sholat? Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, semua ulama sepakat semuanya bahwasanya hukumnya keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, sebagaimana yang kita temukan hari ini banyak, maka para ulama menghukuminya kafir sebagian, kalau nggak salah bahkan jumhur. Namun sebagiannya lagi menganggapnya tidak keluar dari Islam. Contohnya adalah Imam Syafi'i. Dianggap tidak keluar dari Islam, tapi semuanya bersepakat bahwa dia dibunuh. Bayangin, orang yang meninggalkan sholat karena malas dibunuh. Harusnya diqisas, bukan diqisas. Dibunuh, diplak ini. Imam Abu Hanifah berpendapat enggak harus dibunuh, tapi dipenjara seumur hidup sampai dia mau sholat. Tetap bro, nggak ada jalan bagi kamu untuk meninggalkan sholat. Nggak ada jalan. Wajib sholat ini. Udah, nggak usah aneh-aneh. Saya selalu punya pesan ke teman-teman saya yang aneh-aneh. Saya punya teman yang aneh begitu luar biasa. Ada di antara mereka yang jadi LC, ada di antara mereka yang jadi mereka berbagai macam. Ya, hadahumullah ta'ala. Saya suruh ke mereka, kalau emang saya bukan berarti membenarkan perbuatan kalian, perbuatan zina kalian, perbuatan minum khamar kalian, enggak. Kalian tetap salah dan tidak akan pernah kami benarkan. Tapi minta tolong, satu hal yang tolong kamu pegang. Sholatmu jangan pernah kamu tinggalkan. Udah itu aja. Sholatnya jangan pernah ditinggalkan. Habis itu, insya Allah aman segalanya. Enggak sih, ya, masih banyak juga yang harus dilakukan. Tapi minimal ya, ibarat sholat itu tiket masuk. Awwalu ma yuhasibu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Hal yang pertama kali dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba pada hari kiamat apa? Salat. Orang kalau salatnya benar, baru masuk ke level kedua, level ketiga, level keempat. Masih aman. Tapi orang kalau salatnya salah, gak usah ngomongin sedekah, gak usah ngomongin haji. Anda sedekah sampai ratusan triliun, kalau Anda tinggalkan salat, percuma sedekahnya. Kami sebut percuma. Sekali lagi kami sebut, kita terlalu berlembut-lembut ria. Sekarang ini kita hidup di zaman dipenuh orang-orang itu maunya dilembut-lembuti terus. Enggak, saya gak mau berlembut-lembutan. Anda sedekah ratusan triliun, tapi Anda meninggalkan sholat, percuma semuanya. Percuma. Percuma. Sudah. Tolong. Mulai hari ini, yang ada qadha, segera bayar qadhanya, laksanakan sholatnya. Aman? Jazakumullahu khairan.